Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, ini kita bicara soal rahasia investasi di bidang kecantikan. Wah. Tapi ini pria nih pelakunya. Luar biasa, ada Dr. Rudy Adiputra. Ini dokter selebriti, dokter influencer. Amin. Wah, keren banget. Thank you dok buat waktunya. Halo Dr. Rudy. Waduh. Thank you loh for coming. Ini waktunya padat banget karena sebelum syuting ini pasiennya banyak antri. Oke, kita mau ngobrol lebih jauh dok. Nah, apa ini? Ini kan Dr. Rudy sebagai founder dari Insta Beauty Center. Nah, mungkin boleh dijelasin cikal bakal awalnya ini dok. Oke, cikal bakal awalnya sama nih. Kayak Koruby. Kalau Koruby itu investasi properti, kita investasi pada kecantikan dan kegantengan wajah teman-teman. Iya. Jadi kita investasikan itu adalah bagaimana memiliki kulit yang sehat pertama. Yang kedua, bagaimana memiliki wajah yang proporsional. Dan bagaimana maksimalkan kontur wajah yang sudah ada. Gitu. Jadi kita maksimalkan mana poin-poin yang lebih bagus nih kira-kira nih wajahnya kalau dibentuk seperti ini atau dimaksimalkan seperti ini, tarik ke sana, tarik ke sini atau diisi, ya kan? Tarik atau isi atau mungkin di botox gitu. Biar gimana teman-teman bisa lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi. Pasti nanti kalau pede, kerja lebih semangat, investasi ngalir terus ya. Iya, income-nya lebih tinggi. Iya tuh. Buat mau influencer atau siapapun lah ya. Siapapun. Iya. Lebih cantik, lebih ganteng, jadi income-nya lebih tinggi. Betul. Oke. Nah, berawal sejak kapan sih dok? Ini awal mulai Insta Beauty Center kurang lebih dari 2015. Wow. Jadi udah 9 tahun. 9 tahun plus ya. Betul. Berawal di mana waktu itu? Awal pertama kita di daerah Mangga Besar. Daerah Mangga Besar, terus habis itu kita pindah cabang pertama ke Pasar Baru. Habis itu Pasar Baru kita udah stabil, kita pindah ke Senopati sini. Bukan pindah, sorry. Penambahan. Ekspansi gitu. Ekspansi ke Senopati, kita ekspansi lagi habis itu ke Gading Serpong, ekspansi lagi ke Pik, dan terakhir cabang kelima di Pakubono. Di Pakubono, ya kemarin gue datang tuh. Benar, datang. Ekspansi, wow ya dalam 9 tahun ini udah 5 cabang. 5 cabang. Wow. Nah, apa sih yang menjadi servisnya? Jadi setiap cabang nih beda-beda atau semua sama? Karena gue sempat dengar bahwa kayak ini saat ini kita lagi di Signature namanya. Insta Beauty Signature. Betul. Nah, jadi agak berbeda gitu ya? Apa gimana? Mungkin dokter bisa jelasin. Oke, jadi di Insta Beauty Signature ini itu adalah treatment signature kita. Di mana sebenarnya di Insta Beauty Center treatment ini pun juga ada. Jadi treatment signature itu adalah treatment face contouring, di mana kita memaksimalkan potensi wajah biar kelihatan lebih simetris pertama, lebih proporsional, lebih enak dilihat. Ya. Signature treatment kita itu. Salah satunya yang dipakai adalah botox, filler, tanam benang. Kurang lebih seperti itu treatmentnya. Dan kalau misalnya di cabang center, beauty center kan, namanya juga center, beauty center, itu dari rambut sampai kaki semua ada. Oh, semua ada treatmentnya. Betul. Mulai dari misalnya penumbuhan rambut ada. Habis itu wajah tadi juga ada. Badan misalnya pengurusan badan ada juga. Wah. Ada alat-alatnya. Ada laser dan lain sebagainya. Bahkan hingga kita ada kursi ajaib. Kursi ajaib itu adalah buat melatih otot panggul biar otot-otot tanda kutip kewanitaannya menguat. Hebat ya dok ya. Jadi tinggal duduk aja tuh dok ya. Duduk aja. Nanti distimulasi itu otot-ototnya. Iya. Itu setara satu kali treatment itu setara dengan 20.000 kegel. Kan? Emang namanya aja Insta Beauty ya, jadi secara instan gitu ya. Betul, secara instan, masuk klinik, keluar udah ada perubahan atau perbedaan, tapi tetap aman. Tapi tetap aman. Nah, itu yang membedakan. Kalau signature hanya khusus tertentu aja. Betul, hanya contouring. Khusus treatment contouring, face contouring. Face contouring ya. Dan kita memang spesialisasi face contouring, walaupun di center maupun signature
semuanya ada, face contouring itu ada. Cuman kalau di center lebih lengkap. Selain face contouring ada body contouring juga dan lain sebagainya gitu. Oh, dompet contouring. Nah, itu biasa ngikutin ya. Ngikutin ya saya. Iya. Dompet contouring gara-gara dari face ataupun yang lain contouring. Ngikutin ya saya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian juga untuk jam operasional sendiri di semua cabang ini hampir sama atau gimana, Dok? Kurang lebih sama, kita start dari jam 11 atau jam 10 kalau cabang-cabang tertentu sampai jam 7 atau jam 8 malam. Dan tiap cabang masih ada dokter-dokternya yang bertugas ya? Betul, ada dokter penanggung jawab di tiap-tiap cabang yang memang ibaratnya ketuanya di situ. Ketuanya di situ ya. Kalau dokter ketua di sini. Ketua di sini saya. Dan mengetuai semuanya. Wah, jadi semuanya by appointment dulu atau gimana sih, Dok? Kalau ini? Sebenarnya kalau di cabang-cabang Instability Center itu boleh by appointment, boleh juga langsung datang. Tapi kebetulan kalau di cabang yang Senopati, memang karena udah cukup padat jadwalnya, jadi lebih baik by appointment. Takutnya kalau langsung datang, bisa nggak dapat slot atau kan nunggunya agak lama. Iya, gitu. Betul. Karena emang rame banget ini. Oke, nah tadi kita udah bicara soal service ya, Dok ya. Nah, kemudian saya dengar juga ada produk. Ada produk sendiri dari dokter juga nih. Apa aja nih, mungkin mau dijelasin, Dok? Nah, jadi produk ini aku keluarin karena berdasarkan kebutuhan aku sendiri sebenarnya. Betul, karena aku merasa salah satu dari yang paling penting dalam pada skincare itu adalah moisturizer. Dan setiap lembab ya, Dok? Betul, dan setiap orang tuh butuh moisturizer karena kita hidup di Indonesia ya, cuacanya lembab, terus habis itu juga agak panas malah gitu kan. Terus kulit cepet kering gitu. Kulit kering itu adalah komponen utama di mana proses penuaan itu cepat terjadi karena lebih rentan keriput. Gitu. Jadi ibaratnya kulit kita dehidrasi, crack deh dia, keriput ya kan. Gitu. Jadi casing barrier pun juga ini. Oleh sebab itu aku ciptain si Instamoist ini. Kenapa Instamoist? Karena pakainya instan banget, cukup dengan disemprot aja. Jadi cuci muka bersih, semprot, udah kelar. Udah nggak perlu ribet-ribet colek ya kan. Habis itu belum tentu tangannya bersih. Belum tentu tangannya bersih. Terus kalau misalnya habis aktivitas kotor, perlu step lagi dari awal sebagainya kan ribet gitu. Atau udah capek nih, udah kayak Korubi nih, udah sering podcast, habis itu ngajar dan sebagainya, capek, udah pengen ke rumah tidur aja, nggak ada waktu lagi cuma cuciin muka, habis itu mesti tunggu, misalnya pakai serum tunggu kering, habis itu pakai krim night cream tunggu kering, terus baru pakai lele tunggu kering, kan lama tuh. Cuci muka, semprot, udah tinggal tidur, enak. Gitu. Wah, jadi pas banget, mau pria mau wanita bisa ya, Dok? Wanita bisa, apalagi yang pria yang males-males nih, ini cocok banget karena kandungannya udah ada 8 macem, jadi udah semua kita satu di situ, mau namanya serum, moisturizer, anti iritasi, anti radang, semuanya jadi satu dari situ. Jadi pakainya gampang, gampang. Jadi ya udah tinggal semprot, udah kelar. Praktis, no ribet. Lebih baik daripada invest skincare capek-capek gitu, invest cari duit banyak kan, ya kan? Waktunya. Kan lama itu ya. Mungkin bisa 15 sampai 20 menit untuk pakai rutin skincare yang sepanjang itu ya. Ini cuman nggak nyampe 1 menit. Nggak nyampe 1 menit. 10 detik paling. 10 detik. Sisanya kita bisa liatin saham, liatin apa, ya kan? Lebih praktis. Ini berhubungan sama untuk screen protection juga nggak sih, Dok? Kayak UV atau apa? Ada juga nggak? Nah, jadi kalau untuk UV memang dia butuh penambahan satu layer lagi, ibaratnya sunblock ya, atau sunscreen. Di sini memang tidak ada kandungannya. Kenapa? Karena memang nggak setiap kali orang butuh sunblock atau sunscreen, terutama yang kerjanya itu misalnya memang nggak di lapangan banget atau yang nggak kena sinar matahari langsung. Nggak butuh lah itu ya. Lebih minim lah gitu. Dan kita juga mau bisa dipakai di malam hari gitu. Kalau kita gabung sama sunscreen kan
terlalu tebel lah, Bu. Jadi kurang ini. Jadi kita memang pisahkan. Jadi teman-teman bisa pakai sunscreen yang teman-teman udah ada, lebih hemat kan, ya kan. Yang ini sebagai bahan yang bikin lain-lainnya itu lebih bagus kondisinya, kondisi wajah kulit teman-teman. Nah, oke. Ini bicara soal botox, fillers untuk face contouring tadi ya. Ini sebenarnya bahaya gak sih, Dok? Kalau misalnya dia udah disetujui penggunaannya sama BPOM terutama, atau bahkan sampai FDA, Food Drug Association dari Amerika, pastinya mereka udah diteliti, udah penelitian yang lama dan jauh banget sampai akhirnya mereka bisa establish gitu. Jadi sampai saat ini justru ini adalah treatment yang aman. Tapi amannya itu walaupun produknya aman, kalau misalnya skill yang nyuntikinnya kurang, pengetahuannya kurang, atau anatominya kurang bagus juga, dan sebagainya. Ya akhirnya juga yang aman pun produknya belum tentu aman pada saat dimasukin gitu kan. Nah jadi baik obat maupun teknik dan skill injeksinya harus sama-sama aman, terpercaya gitu. Ini dokter-dokter di sini di Insta Beauty Center ini jadi pilihan semua dan betul, karena kita spesialis face contouring, kita untuk meng-hire atau merekrut dokter itu nggak segampang klinik-klinik yang lain. Karena kalau klinik yang lain mungkin kalau alat canggih dia udah bisa langsung running operasi. Karena alat itu adalah tergantung alatnya aja, dokter tanda kutip sebagai pengerja alat aja gitu. Tapi kalau untuk tindakan face contouring, selain skill juga dibutuhkan kayak seni melihat. Ada seni di situ, ada art di situ. Dimana bahwa tiap dokter juga punya artnya beda-beda, tapi dengan kita memaksimalkan dulu nih pengetahuan anatominya, terus bagaimana wajah kita bekerja, baik dalam keadaan misalnya berekspresi maupun tidak. Nah itu yang kita benar-benar maksimalkan biar nanti ya si dokternya ini sendiri juga pilihan, jadinya nggak bisa yang sembarangan gitu. Jadi benar-benar skillnya ini harus jago banget. Jadi minimal dokter kita tuh udah tersertifikasi minimal di Indonesia, tapi kebanyakan dokter Insta Beauty itu sudah punya sertifikasi dari luar negeri. Nah, bisnis yang berhubungan dengan kecantikan nih kan banyak, Dok ya. Tapi saya lihat nih, wah, ini Insta Beauty Center ini termasuk eksis dan juga banyak digunakan ini. Nah, mungkin apa nih menjadi core value atau rahasia suksesnya nih? Sebenarnya gampang aja sih, karena di Insta Beauty itu yang pertama adalah kembali dari niat. Niat setiap dokter di Insta Beauty itu adalah membantu memaksimalkan kecantikan atau kegantengan pasiennya. Dan niatnya itu ke pasiennya dulu, bukan ke dokternya. Makanya kita tidak pernah ngejualin, nanti treatmentnya ini, terus tambah ini, tambah itu, tambah ini. Enggak. Tapi kita tanya, concern utama atau masalah utama yang pengen diselesaikan oleh pasien itu apa? Itu dulu yang kita fokusin. Dan apakah sesuai nggak dengan kondisi pasien saat ini? Kalau sesuai dengan baru kita lakuin. Kalau enggak, kita juga bisa tolak. Kalau misalnya udah cantik, udah ini, masih mau aja treatment, kadang-kadang kita tolak. Coba cari yang tempat lain, jadi kita nggak bisa. Karena kita menjaga komitmen sebegitunya dan integriti kita sebegitunya, jadi ya akhirnya ya kembalilah nanti ya trust yang berbicara gitu. Jadi nanti bisa dari teman-teman yang mulai sendiri, kita bisa establish sampai saat ini ya puji Tuhan karena dukungan dari teman-teman semua yang percaya sama pelayanan di Insta Beauty Center. Itu ya. Jadi orang udah menggunakan servis di sini, puas, cerita lagi, gitu kan. Dan word of mouth juga ya, mantep nih, strategi yang luar biasa. Nah kedepannya Dok, apa yang akan ada dilakukan, Dok? Apakah buka cabang lagi? Ini kan baru saya lihat baru di daerah Jakarta ya, Dok ya? Ya masih Jakarta, Serpong ya. Iya. Rencana gimana, Dok, depan? Kalau rencana ke depan kita mau maksimalin memang cabang-cabang sudah ada. Kenapa? Karena kita melihat masih banyak sekali nih kita yang bisa dilakuin di cabang itu. Dalam arti kita mau berikan kalau bisa
pelayanan yang sepenuhnya, seutuhnya buat pasien-pasien kita. Dengan kita melihat testimonial, rating dan lain sebagainya, ini harus minimal 95% ke atas baru nanti kita mau buka cabang lagi, walaupun sekarang juga udah segitu sih. Tapi kita mau maksimalin itu dulu, benar-benar maksimalin yang udah ada dulu. Gitu. Oke. Nah, itu kan kalau soal cabang, Dok. Kalau misalnya tentang produk atau apa, mungkin ada produk yang akan diluncurkan ke depannya lagi atau? Produk diluncurkan ke depannya lagi ya seperti yang tadi aku coba bilang bahwa sebenarnya paling penting cuma dua sebenarnya, moisturizer sama sunblock. Oh, okay. Nah, moisturizer kan udah tuh. Moisturizer kan udah nih. Yang sunblock memang kita udah research sampai 1 tahun ini kita belum menemukan yang komposisinya tuh menurut kita ini bakal win banget nih komposisinya. Maksudnya nanti baik dipakai habis itu setelah dipakai nggak bikin lengket, nggak bikin apa berminyak dan lain sebagainya. Terus kepraktisannya, terus nggak ada rasa terbakar dan lain sebagainya. Ini masih kita develop terus memang. Jadi untuk kalau satu produk saya sangat idealis banget. Jadi kalau benar-benar ini bisa di-apply dengan sangat bagus, baru kita mau keluarin. Kalau enggak, kita nggak keluarin. Berarti dokter sering liburan ke Bali deh. Berjemur ya? Iya. Sekalian research ya? Iya, benar. Research terus. Wah, dokter, thank you so much, Dok. Dok, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Dok. Kalau dari aku sih, kalau mau kita belajar sesuatu atau melakukan sesuatu, belajarlah ke ahlinya. Seperti kayak belajar properti, belajarlah ke Ruby Herman, ya kan? Nah, jadi kalau mau melakukan sesuatu pun, apalagi ke wajah kita, coba dulu searching dulu dokter yang tepat, klinik yang tepat. Silakan tentukan sendiri pilihannya, jangan sampai menyesal karena ini ada investasi kita bawa kemana-mana nih. Cek ke IG-nya dokter nih, dokter Rudy. Waduh. Iya, maksudnya dokter manapun, nggak harus ke saya maksudnya. Tapi cek benar, habis itu pastikan testimoninya real. Dan juga hasil-hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Apalagi kalau sudah ada omongan dari sahabat atau teman-teman terdekat, itu mungkin yang lebih direkomendasiin. Mungkin yang beda nih, Dok, ya, saya lihat ya, di IG-nya dokter nih ada langsung eksekusi pasien langsung nih. Ini jarang ya ada, ya kan? Ini ada eksekusi pasien langsung kan. Betul. Dikasih lihat langsung dan dikasih lihat respon dari pasiennya gitu kan. Betul. Begitu lagu di treatment kan ya kelihatan gitu. Jadi orang kayak misalnya makanan, kalau orang lihat yang masaknya, ya kan, lihat gimana gitu, jadi lebih seru. Ini dikasih lihat, ini spesial, mungkin beda ya. Jadi mungkin ada orang yang penasaran, jadi pengen coba lagi gitu, Dok ya. Jadi di sini no secret, ibarat no secret. Padahal ada secret tapi no secret. Bumbu-bumbunya ibarat kalau masak semua bisa dilihat, ya kan? Iya, pakai ini produknya gitu. Ibaratnya produk kita kasih lihat di depan pasien, di depan kamera. Iya, depan kamera. Dan kita bakal nunjukin ini dibuka baru di depan pasien. Dan itu kita masukin. Gitu, dan penonton pun bisa lihat. Ekspresi pasiennya pada saat dimasukin sakit nggak? Nah, itu kan? Iya. Nah, ini yang beda jadinya, Dok. Jadi ya gitu. Iya. Itulah gitu. Mungkin ada juga yang pasiennya nyari dokter Rudy buat diikutan masuk dalam konten. Oh, bisa juga. Bisa juga kalau bisa mau. Juga, ya? Tinggal bilang aja, masukin saya dong dalam konten. Dengan senang hati kita masukin. Iya. Soalnya tadi ya, nggak semua dokter atau nggak semua tempat treatment kan mau open seperti itu kan, Dok. Ya kan, tapi ini malah jadi sebuah strategi yang marketing luar biasa menurut saya ya. Thank you. Jadi orang mungkin penasaran, dan yang karena penasaran itu jadi suatu pemasaran yang baik. Wah, keren. Dok, thank you so much, Dok. Buat teman-teman yang penasaran, sekali lagi pengen tahu treatmentnya seperti apa, ya, atau produknya seperti apa, nanti bisa cek ya di Instagramnya, atau cek ke Dr. Rudy juga nih, Dr. Rudy Alputra. Thank you, Dok, sekali lagi sukses buat Insta Beauty Center. Thank you teman-teman, sampai jumpa next episode. Ingat, ya ini menjadi sebuah rahasia investasi untuk kecantikan dan juga kegantengan. Sampai jumpa next episode. Thank you, Dok. Keren. Oke, bye-bye teman-teman.